Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang bersihkan anggota ada saya sendiri Khairul Nashar dengan NIM 185231080. Saya Nurma Tunisa dengan NIM 185231001. Saya Sarah Krisnawardani dengan NIM 185231016. Saya Olga Cahyani Rebecca dengan NIM 185231021. Saya Amalia Noviana dengan NIM 185231081. Boleh next selanjutnya. Pembahasan pertama yaitu introduction dari polimer itu sendiri. Polimer adalah molekul besar yang terbentuk dari pengulangan unit-unit molekul yang lebih kecil yang disebut monomer. Proses penggabungan monomer untuk membentuk polimer disebut polimerisasi. Polimer dapat dibentuk secara alami. Misalnya yaitu contohnya ada protein, selulosa atau secara sintetis seperti polietilena dan polistirena. Polimer sintetis sering digunakan dalam bidang teknik biomedis itu sendiri untuk berbagai aplikasi seperti pembuatan alat medis, implan, hingga sistem pengantaran obat. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian eh, hidrokarbon molekul. Molekul hidrokarbon adalah molekul yang terdiri dari unsur karbon C dan hidrogen yaitu H. Molekul ini adalah dasar dari banyaknya senyawa organik dan memainkan peran penting dalam kimia termasuk dalam bidang teknik biomedis. Dalam konteks biomedis itu sendiri, molekul hidrokarbon digunakan sebagai bagian dari polimer biokompatibel, pelapis implan, bahan untuk sistem pengantaran obat dan banyak lainnya. Selanjutnya, hidrokarbon dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik itu sendiri yaitu adalah molekul eh, lanjut aja ke langsung ke contohnya aja yaitu ada pertama ada alkana yaitu molekul hidrokarbon ini memiliki ikatan tunggal antara atom karbonnya yang bersifat jenuh. Contohnya adalah metana atau yang diunsur oleh CH4, ada etana yang unsurnya itu C2H6 dan propana yaitu C3H8. Alkana itu sendiri cenderung stabil secara kimia dan kurang reaktif, sehingga sering digunakan sebagai dasar struktur polimer dalam aplikasi biomedis itu sendiri. Yang kedua yaitu ada alkena. Molekul ini memiliki setidaknya satu ikatan rangkap dua antara atom karbon dan disebut sebagai hidrokarbon tidak jenuh. Contohnya yaitu ada etilena atau C2H4 dan propena yaitu C3H6. Alkena lebih reaktif dibandingkan alkana yang sering digunakan dalam sintetis polimer untuk berbagai aplikasi medis. Yang terakhir yaitu ada alkuna. Alkuna itu sendiri yaitu hidrokarbon yang memiliki setidaknya satu ikatan rangkap tiga antaranya yaitu ada atom karbon. Contoh umumnya adalah asetilena yaitu C2H2 karena ikatan rangkap tiganya alkuna sangat reaktif tetapi jarang digunakan dalam bentuk murni dalam bidang alat-alat kesehatan yaitu atau bidang teknik biomedis ini. Yang next. Selanjutnya yaitu ada jenis yang kedua yaitu ada hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik yaitu ada satu, yaitu hidrokarbon aromatik yang mengandung cincin benzena
yang merupakan struktur siklik dengan ikatan rangkap berselang-seling. Cincin benzena memberikan stabilitas yang unik pada molekulnya. Hidrokarbon aromatik seperti benzena dan toluena sering digunakan dalam bahan polimer yang memerlukan ketahanan terhadap degradasi atau pelarut. Nah, dari sifat-sifat dasar molekul hidrokarbon yaitu ada tiga. Yang pertama, non-polaritas, yaitu hidrokarbon umumnya bersifat non-polar sehingga tidak larut dalam air. Yang kedua itu ada kestabilan kimia, yang contohnya itu ada alkana, terutama sangat stabil secara kimia dan tidak bereaksi dengan mudah, sehingga cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan kimia yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada biokompatibilitas. Banyak molekul hidrokarbon yang digunakan dalam polimer itu sendiri telah terbukti dalam biokompatibel, artinya tidak beracun dan tidak menyebabkan reaksi imun yang kuat ketika digunakan dalam tubuh. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan molekul hidrokarbon dalam polimer teknik biomedis itu sendiri. Yang pertama ada polietilena yang dikode dengan PE. Polietilena adalah salah satu polimer hidrokarbon paling umum. Terdiri dari unit etilena yang dihubungkan dalam rantai panjang. Polietilena digunakan dalam berbagai aplikasi medis seperti bahan implan karena sifatnya yang biokompatibel, tahan lama, dan inert terhadap banyak bahan kimia dalam tubuh. Yang kedua yaitu ada polipropilena yang di unsur kodenya itu ada PP. Polipropilena adalah polimer hidrokarbon lain yang memiliki stabilitas tinggi dan ketahanan terhadap kelembapan. Eh, Polimer ini sering digunakan dalam peralatan medis sekali pakai seperti jarum suntik dan kantong infus. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu ada polistirena yang dikode dengan PS. Polistirena adalah polimer berbasis hidrokarbon aromatik yang digunakan dalam peralatan medis yang membutuhkan kekakuan dan kejelasan optik seperti tabung reaksi dan cawan Petri. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang polimer molecules. Jadi, polimer itu molekulnya sangat besar jika dibandingkan dengan molekul hidrokarbon biasa. Nah, karena ukurannya yang besar, molekul-molekul polimer ini sering disebut makromolekul. Nah, setiap polimer terdiri dari rangkaian atom karbon yang saling terhubung membentuk rantai panjang. Rantai ini terbentuk dari atom-atom karbon yang dihubungkan dengan ikatan kovalen, di mana setiap atom karbon biasanya terhubung dengan dua atom karbon lain di sisi kiri dan juga kanannya seperti pada gambar. Bisa di next. Nah, dalam polimer ada komponen utama yang disebut unit pengulangan. Nah, unit pengulangan sendiri adalah bagian kecil yang diulang-ulang dalam sepanjang rantai polimer. Nah, istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan unit pengulangan ini adalah monomer, yang berarti molekul kecil yang dapat bergabung dengan molekul lainnya untuk membentuk polimer. Jadi, monomer adalah bahan dasar untuk membuat polimer. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Jadi, monomer itu adalah unit-unit kecil yang masih kayak belum nyambung gitu. Nah, setelah mengalami proses polimerisasi, maka akan nyambung menjadi polimer. Bisa di next. Nah, kemudian ini adalah beberapa kelompok hidrokarbon umum, dimulai dari alkohol, contohnya ada metil alkohol, ether ada dimetil ether, asid ada asetik asid, aldehid ada formaldehid, dan pada aromatik hidrokarbon ada fenol. Next. Kemudian, the chemistry of polymer molecules. Contohnya, kita bisa lihat pada proses pembentukan polimer, lebih tepatnya pada etilena atau C2H4. Nah, etilena ini akan berbentuk gas pada suhu ruangan, tetapi bisa diubah menjadi bahan padat juga yang disebut polietilena atau PE, yang sering kita temukan sebagai plastik. Nah, proses dari gas menjadi polietilena ini dimulai ketika ada zat khusus yang disebut inisiator atau katalis yang mengaktifkan molekul etilena untuk bergabung satu persatu, membentuk rantai panjang. Nah, setiap unit etilena atau monomer ini ditambahkan ke ujung rantai sehingga rantai menjadi semakin panjang. Nah, di sini monomernya itu adalah yang R ini.
Oke, bisa di next. Kemudian proses pembentukan polimer. Jadi rantai polimer terbentuk dengan menambahkan unit-unit monomer satu per satu ke rantai yang sedang tumbuh. Elektron aktif atau elektron tidak berpasangan yang ini ditandai dengan tanda titik itu akan berpindah dari satu molekul ke molekul berikutnya untuk mempanjang rantai polimer yang bisa direpresentasikan sebagai berikut. Nah, hasil akhirnya setelah banyak unit etilena ditambahkan adalah polietilena molekul besar. Struktur rantai polietilena juga dapat ditulis sebagai berikut CH2 berhubungan dengan CH2 dan juga N kecil di sini menunjukkan jumlah unit pengulangan dalam rantai. Bisa di next. Selanjutnya struktur polimer lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, monomer adalah molekul kecil yang dapat berikatan dengan monomer lain untuk membentuk rantai panjang yang disebut polimer. Nah, ketika satu jenis monomer ini digunakan berulang kali dalam satu jenis polimer, polimer itu disebut homopolimer. Namun, jika dua atau lebih jenis monomer berbeda digunakan dalam satu rantai polimer yang sama, maka polimernya disebut copolimer. Sebagai contohnya, monomer tetrafluoroetilena dapat berpolimerisasi menjadi politetrafluoroetilena atau biasa kita kenal dengan sebutan teflon. Proses ini bisa digambarkan seperti gambar tersebut. Nah, secara singkatnya prosesnya itu dimulai dengan membuka ikatan rangkap pada monomer. Nah, ketika ikatan rangkap sudah terbuka, satu ujung dari monomer tetrafluoroetilena siap untuk bergabung dengan monomer lainnya. Kemudian monomer yang terbuka bergabung dengan monomer tetrafluoroetilena lainnya, dan proses ini berulang kali terjadi sehingga menciptakan rantai yang panjang. Nah, setiap kali monomer baru bergabung, ikatan rangkap mereka juga terbuka dan bergabung ke rantai sehingga membuatnya semakin panjang. Nah, proses ini akan berakhir ketika tidak ada lagi monomer yang dapat bergabung atau ketika dua ujung radikal bertemu dan berhenti bereaksi. Bisa next. Kemudian contoh struktur polimer lainnya ada pada vinil klorida yang berpolimerisasi menjadi polivinil klorida atau PVC yang sering digunakan untuk pipa dan jendela. Proses ini bisa digambarkan seperti pada gambar tersebut. Nah, untuk prosesnya kurang lebih sama dengan proses pada tetrafluoroetilena sebelumnya. Jadi beberapa polimer dapat direpresentasikan menggunakan bentuk umum sebagai berikut. Bisa di next. Nah, kemudian ini adalah daftar unit pengulangan dari 10 bahan polimer yang paling umum, dimulai dari polietilen sampai polikarbonat. Bisa dilihat. Oke, bisa di next. Ya, materi selanjutnya adalah molecular weight. Berat molekul yang sangat besar teramati pada polimer dengan rantai yang sangat panjang. Selama proses polimerisasi, tidak semua rantai polimer ini bakal tumbuh dengan panjang yang sama. Nah, hal ini nih yang bakal menghasilkan distribusi panjang partikel atau rantai molekul. Berat molekul rata-rata ditentukan dengan pengukuran berbagai sifat fisik, seperti viskositas dan juga tekanan osmotik. Nah, sebelumnya disclaimer dulu, hal yang kita pelajari di sebab ini nih adalah massa, tapi kebanyakan literatur itu menulisnya sebagai berat. Oke, next. Ada beberapa cara untuk menentukan berat molekul rata-rata. Jumlah molekul berat rata-rata Mn diperoleh dengan membagi rantai ke dalam serangkaian rentang ukuran dan kemudian menentukan fraksi jumlah rantai dalam setiap rentang ukuran. Bisa dilihat juga di gambar di samping itu, grafiknya dibagi dalam grafik rantai polimernya dibagi dalam rentang ukuran 5-40. Berat molekul rata-rata jumlah dinyatakan sebagai Mn sama dengan sigma XIMI, dengan MI adalah berat molekul rata-rata dari rentang ukuran I, dan juga XI adalah fraksi dari jumlah total rantai dalam rentang ukuran yang sesuai. Next. Ada juga berat molekul rata-rata MW yang didasarkan pada fraksi berat molekul dalam berbagai rentang ukuran. Nah, hal ini dapat dihitung menurut MW sama dengan sigma MWIMI, dengan MI-nya masih berat molekul rata-rata dari rentang ukuran I, dan WI juga fraksi berat molekul dalam rentang ukuran yang sesuai. Next.
Nah, terdapat juga cara alternatif untuk mengetahui nilai berat molekul, yaitu dengan menggunakan dP atau derajat polimerisasi. Nilai dP sendiri mewakili jumlah rata-rata repeat unit dalam setiap rantai. dP berhubungan dengan molekul rata-rata Mn dengan persamaan dP sama dengan Mn per M, dengan M adalah molekul repeat unit. Nah, di sebelahnya ini juga terdapat sebuah gambar mengenai distribusi berat molekul untuk tipikal polimer. Tipikal polimer ini apa? Ini adalah polimer yang menunjukkan karakteristik umum yang ditemukan dalam berbagai polimer sintesis dan alami. Dari grafik ini terlihat adanya naik turun yang menandakan adanya distribusi panjang rantai ataupun berat molekul. Next. Selanjutnya the molecular shape. Nah, pada materi sebelumnya itu telah diperlihatkan kalau molekul polimer merupakan rantai linier dengan mengabaikan susunan zigzag dari atom-atom backbone uh, atau rantai utamanya. Nah, ikatan rantai tunggal bisa berputar dan menekuk dalam bentuk 3 dimensi. Berikut adalah beberapa contoh skema tentang rantai polimer yang dapat dipengaruhi oleh posisi atom backbone karbon. Yang A, ini ada atom ketiga dapat berada di titik manapun pada lingkaran putus-putus, pada kerucut revolusi, dan masih bersudut 109 derajat pada suatu sudut dengan ikatan di antara dua atomnya. Yang B ini ada segmen rantai lurus. Yang C terjadi pembengkokan dan puntiran rantai dimungkinkan ketika ada rotasi atom-atom rantai ke posisi lain. Nah, untuk beberapa polimer, rotasi atom-atom backbone karbon dalam kerucut ini emang mungkin bakal terhalang. Oke, bisa di next. Kalau semisalnya ketiga jenis skema rantai polimer tersebut digabungin, bisa dilihat seperti skema berikut yang memiliki banyak tikungan, puntiran, dan ketegaran. Ketegaran sendiri merupakan garis fisik molekul atau bentuk molekul yang dapat diubah oleh rotasi atom rantai tentang ikatan tunggal. Polimer yang membengkok, melingkar, dan tertekuk menyebabkan terjalinnya dan terjeratnya molekul-molekul rantai di dekatnya secara ekstensif. Gulungan acak dan keterikatan molekul ini berkaitan dengan sejumlah karakteristik penting polimer, termasuk elastisitas yang besar, eh, ekstensi yang termasuk elastisitas yang besar ekstensi yang ditampilkan oleh bahan karet, dengan nilai R sendiri merupakan jarak ujung ke ujung rantai polimer. Nah, jarak ini juga jauh lebih kecil daripada jarak panjang rantai total. Next. Selanjutnya ada molecular structure, yaitu teknik sintesis polimer modern bisa memungkinkan kita untuk kontrol yang cukup atas berbagai struktur kemungkinan. Pada bagian ini akan dibahas beberapa struktur molekul seperti linear, bercabang, ikatan silang, dan jaringan selain berbagai konfigurasi isomer. Yang pertama ada linear polimer. Unit-unit pengulangannya disatukan dari ujung ke ujung ke dalam rantai tulang yang fleksibel. Rantai tulang. Selanjutnya dia juga lebih fleksibel dan dapat dianggap sebagai massa spaghetti seperti yang dianggapkan pada gambar, di mana setiap lingkaran mewakili sebuah unit pengulangan. Untuk polimer linear sendiri, mungkin terdapat ikatan van der Waals dan hidrogen yang luas di antara rantai. Selanjutnya ada branched polymer. Polimer dapat disintesis di mana rantai cabang samping terhubung ke rantai utama, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Cabang-cabangnya dihasilkan eh, dari reaksi samping yang terjadi selama sintesis polimer. Efisiensi pengemasan rantai berkurang dengan pembentukan cabang samping yang menghasilkan penurunan kepadatan polimer. Polimer yang bentuk struktur linear juga dapat bercabang. Contohnya adalah polietilena densitas tinggi atau HDPE merupakan polimer linear, sedangkan polietilena densitas rendah LDPE mengandung cabang rantai pendek. Oke, next. Selanjutnya ada crosslink polimer. Pada polimer ikatan silang, rantai linear yang berdekatan bergabung satu sama lain pada berbagai posisi dengan ikatan kovalen seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, proses pengikatan silang ini dicapai selama sintesis atau dengan reaksi kimia yang tidak dapat dibalik atau non-reversible. Nah, seringkali dilakukan oleh atom atau molekul aditif yang terikat secara kovalen ke rantai. Contohnya adalah bahan elastis seperti karet.
Kemudian ada network polimer. Monomer multifungsi yang membentuk 3 atau lebih ikatan kovalen aktif, membentuk jaringan 3 dimensi. Polimer ikatan silang tinggi. Polimer ikatan silang tinggi juga termasuk ke dalam network polimer. Sifat mekanik dan termal yang khas seperti epoksi, poliuteran, dan fenolformaldehyda termasuk dalam kelompok ini. Biasanya tidak hanya terdiri dari satu jenis struktur yang berbeda. Contohnya adalah polimer yang didominasi linear mungkin memiliki percabangan dan ikatan silang yang terbatas. Selanjutnya yaitu konfigurasi molekul. Konfigurasi molekul itu sendiri mengacu pada pengaturan spasial atom-atom atau kelompok atom dalam molekul yang tidak dapat diubah tanpa memutus ikatan kimia. Berbeda dengan konformasi yang bisa berubah hanya dengan rotasi ikatan tanpa memutus ikatan. Konfigurasi itu sendiri tetap konstan kecuali adanya reaksi kimia yang mengubah struktur molekul tersebut. Konfigurasi molekul polimer sangat penting dalam menentukan sifat fisik dari kimia polimer, terutama dalam aplikasi biomedis itu sendiri, di mana kestabilan dan biokompatibilitas yang sangat dibutuhkan. Next. Selanjutnya, konfigurasi molekul yang pertama yaitu ada stereo isomerisme, yaitu salah satu bentuk isomerisme yang penting dalam kimia polimer dan biokimia, terutama dalam bidang teknik biomedis. Stereoisomerisme terjadi ketika molekul memiliki susunan atom yang sama atau rumus kimia yang sama, tetapi berbeda dalam orientasi 3 dimensi dari atom atau gugus atom tersebut dalam ruang dimensi. Perbedaan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologis dari molekul tersebut, terutama dalam interaksinya dengan sistem biologis. Nah, dari stereoisomerisme itu ada 3. Yang pertama itu ada isotaktik. Polimer isotaktik, semua substituen atau gugus samping pada rantai utama berada pada sisi yang sama dari lantai polimer. Orientasi ini menghasilkan struktur yang lebih teratur dan seringkali lebih mudah untuk membentuk kristal. Polimer isotaktik memiliki titik leleh yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan isomer lainnya, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan mekanisme yang tinggi. Contoh dari isotaktik yaitu ada polipropilena isotaktik yang sering digunakan dalam peralatan medis dan bahan plastik yang tahan lama. Nah, di bawah ini ada gambar dari rumus kimia isotaktik polipropilena. Next. Nah, yang kedua itu ada sindiotaktik. Polimer sindiotaktik substituen pada rantai utama bergantian dari satu sisi ke sisi lainnya secara teratur. Struktur ini membuat polimer lebih fleksibel dibandingkan dengan isotaktik, tetapi tetap memiliki beberapa sifat kristal yang memadai. Polimer sindiotaktik umumnya memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan polimer isotaktik, tetapi lebih fleksibel dan mudah dibentuk. Nah, contoh dari polimer sindiotaktik yaitu ada polistirena sindiotaktik digunakan dalam aplikasi yang memerlukan sifat isolasi termal dan elektris. Nah, di bawah ini yaitu ada gambar rumus kimia dari polimer sindiotaktik. Nah, yang ketiga yaitu ada ataktik. Polimer ataktik memiliki substituen yang ditempatkan secara acak pada kedua sisi rantai utama. Karena distribusi substituen yang acak, polimer ataktik ini cenderung amorf atau tidak kristalin, sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, tetapi dengan kekuatan dan titik leleh yang lebih rendah. Polimer jenis ini sering kali lebih elastis dan dapat digunakan dalam aplikasi yang tidak membutuhkan struktur kristal. Contohnya yaitu ada polistirena ataktik sering digunakan dalam aplikasi sekali pakai seperti cangkir atau peralatan medis yang tidak memerlukan ketahanan struktural yang jangka panjang. Nah, di bawah ini yaitu ada gambar dari rumus kimia
poli polistirena ataktik. Nah, selanjutnya yaitu dari isomerisme itu ada yang kedua yaitu ada geometrikal isomerisme atau isomerisme geometris. Nah, isomerisme geometris itu sendiri adalah salah satu jenis isomerisme dalam kimia yang terjadi karena perbedaan dalam susunan spasial atau tiga dimensi atom atau gugus atom di sekitar ikatan ganda. Biasanya terjadi ikatan rangkap dua atau struktur siklik. Dalam konteks kimia, organik dan polimer, isomerisme ini sangat penting karena perubahan dalam struktur geometris dapat mengubah sifat fisik dan kimia dari molekul itu sendiri. Nah, dari jenis eh, isomerisme geometris, yaitu ada dua. Yang pertama ada isomer cis. Pada isomer cis, dua gugus atau atom yang identik atau mirip berada di sisi yang sama dari ikatan rangkap dan struktur siklik. Nah, contoh sederhananya yaitu ada asam maleat, di mana dua gugus karboksil min COOH terletak di sisi sama dari ikatan rangkap dan molekul itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada isomer trans. Pada isomer trans terjadi dua gugus atau atom yang identik mirip berada di sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap struktur siklik itu sendiri. Nah, contoh sederhananya itu ada asam fumarat di mana dua gugus karboksil terletak pada sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap. Next. Yang selanjutnya yaitu termoplastik dan juga termoset. Termoplastik sendiri adalah polimer yang melunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan. Proses ini dapat diulang berkali-kali tanpa membuat struktur dasar polimer, karena perubahan sifat ini terjadi akibat melemahnya ikatan sekunder antar rantai molekul saat dipanaskan. Nah, termoplastik sendiri cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dan kemudahan daur ulang. Untuk termoset sendiri adalah polimer yang membentuk ikatan silang yang kuat antar rantai molekul selama proses pembentukannya. Setelah mengeras, termoset tidak akan melunak kembali saat dipanaskan karena struktur jaringannya permanen. Nah, polimer ini tahan pada suhu tinggi dan tekanan, sehingga cocok untuk produk yang memerlukan kekuatan dan stabilitas dimensi seperti komponen mekanis atau listrik. Next. Nah, berikut ini merupakan perbedaan antara termoplastik dan juga termoset. Yang pertama yaitu mengenai perubahan sifat saat pemanasan. Kalau termoplastik sendiri itu dia akan melunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan atau dapat dibalik. Nah, namun jika termoset dia itu menjadi keras secara permanen saat terbentuk dan tidak akan melunak kembali saat dipanaskan. Nah, untuk yang kedua yaitu sifat material. Kalau termoplastik sendiri dapat dilelehkan berulang kali dan cenderung lebih lunak sehingga digunakan untuk material fleksibel, sedangkan termoset sendiri memiliki ikatan silang kuat antar rantai molekul serta tahan terhadap suhu tinggi dan juga dia lebih keras. Nah, untuk contohnya termoplastik tuh bisa ada pada polietilen, terus polistirena, ada poli yaitu etilen terephthalate, dan poli ada dari vinyl klorida. Sedangkan termoset sendiri, contohnya ada karet vulkanisasi, epoksi, serta beberapa resin polyester. Untuk proses pembuatannya sendiri, jika termoplastik itu bisa dibentuk dengan panas dan tekanan, serta bisa dibentuk ulang. Jika termoset sendiri, dia membutuhkan panas untuk membentuk ikatan silang yang kuat, serta tidak dapat dibentuk ulang. Next. Untuk selanjutnya ada kopolimer. Jadi kopolimer sendiri merupakan material yang terdiri dari dua jenis unit pengulangan berbeda dan digunakan untuk memperoleh kombinasi sifat yang tidak tersedia pada homopolimer. Nah, kopolimer sendiri dapat diaplikasikan dalam karet sintetis seperti SBR atau karet stirena butadiena dan NRB atau karet nitril dan digunakan untuk produk yang membutuhkan elastisitas serta ketahanan terhadap pelarut. Nah, kopolimer sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kopolimer acak, yang kedua ada kopolimer bergantian, yang ketiga ada blok kopolimer, serta yang keempat ada kopolimer graf.
Nah, berikut merupakan rumus untuk menghitung derajat polimerasi, yaitu rumusnya M bar sama dengan sigma Fj dikali Mj, di mana M bar merupakan derajat polimerisasi, terus Fj sendiri merupakan fraksi mol, dan Mj merupakan massa molekul unit pengulangan. Next. Nah, di sini ada 4 contoh gambar dari copolimer sendiri. Jadi itu ada 2 buah bola yang berwarna merah dan biru, itu disebut sebagai monokuler. Untuk yang gambar A paling atas merupakan copolimer acak. Jadi kenapa sih dia bisa disebut sebagai copolimer acak? Karena monokuler yang terbentuk tuh tidak tersusun secara berurutan. Jadi tuh ada kan kayak bola yang warna merah satu, terus birunya satu, terus merahnya dua, terus ada lagi birunya satu. Nah, itu tuh dia tidak urut. Akhirnya dia disebut sebagai copolimer acak. Untuk gambar yang kedua yaitu copolimer bergantian. Kenapa disebut copolimer bergantian? Karena di sini susunan molekulernya dari yang merah ke biru tuh beruntun, yaitu 1 1 1 1. Untuk yang ketiga yaitu ada blok copolimer. Kenapa disebut demikian? Karena di sini tuh monokulernya tuh kayak membentuk blok-blok sendiri sebelum dia bersambung. Jadi di situ ada 5 yang warna merah, terus ada 5 warna biru, 5 warna merah lagi, dan seterusnya. Untuk yang terakhir sendiri itu ada copolymer graph. Nah, dia sendiri tuh yang paling beda sama yang lainnya karena dia tuh ada satu monokuler yang utama yaitu yang warna biru, terus ada monokuler cabang yang warna merah. Nah, monokuler ini memiliki sifat unik yang menggabungkan karakteristik kedua jenis monomer, sehingga dia tuh sering digunakan untuk memberikan kombinasi sifat yang tidak dapat dicapai dengan polimer tunggal. Next. Untuk yang selanjutnya, aktivitas polimer, yaitu merupakan susunan periodik dan teratur dari rantai molekul polimer yang mirip dengan struktur kristal pada logam dan juga keramik, tetapi lebih kompleks karena adanya rantai molekul yang panjang. Nah, selanjutnya itu terdapat pengaruh kristalinitas pada sifat polimer, yaitu yang pertama, kekuatan dan juga kekakuan. Polimer kristalin lebih kuat dan juga kaku. Untuk yang kedua ada titik leleh tinggi. Polimer kristalin membutuhkan suhu yang tinggi untuk meleleh. Dan yang terakhir ada kejernihan, yaitu polimer kristalin cenderung buram karena pengaturan molekul yang padat. Next. Nah, sifat-sifat tadi dipengaruhi oleh gambar ini, yaitu merupakan unit cell kristalin polyethylene. Dan unit sel ini memiliki bentuk ortorombik, yaitu sebuah struktur 3 dimensi di mana ketiga sisi saling tegak lurus, namun dengan panjang yang berbeda. Nah, dalam gambar ini, kita bisa melihat bagaimana atom-atom karbon, yaitu atom yang di tengah-tengah yang warnanya lebih gelap, dan juga ada atom hidrogen yang kecil-kecil dan warnanya putih, dengan susunan yang teratur dan juga dalam pola tertentu. Nah, kita bisa lihat dari panjang sisi horizontalnya, yaitu sekitar 0,741 nanometer, terus vertikalnya 0,494 nanometer, dan juga ada jarak antar lapisan atau kedalaman, yaitu sekitar 0,255 nanometer. Nah, struktur ini dapat mempengaruhi beberapa sifat yang telah saya sebutkan, yaitu karena struktur yang membentuk pola simetris dapat meningkatkan kristalinitas tinggi yang memberikan polietilen kekuatan dan juga kestabilan struktur, serta dia juga dapat memperlihatkan struktur molekul yang saling berdekatan dalam pola yang tetap, sehingga meningkatkan sifat mekanik seperti kekuatan tarik. Dan untuk pengaruh yang terakhir yaitu pada sifat termal, polietilen kristalin bisa lebih tahan panas dibandingkan dengan polietilen amorf, sehingga susunan yang rapat ini juga meningkatkan titik leleh pada sebuah polimer. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat satuan ulang kimia yang digunakan dalam karet copolimer. Yang pertama terdapat yang namanya akrilonitrile, yaitu memiliki rangkap 3 antara karbon dan juga nitrogen, sehingga bisa memiliki kekakuan yang tinggi dan ketahanan terhadap pelarut. Untuk yang kedua terdapat
stiren, yaitu sebuah cincin benzena yang digambarkan sebagai segi enam. Terus tuh dia bisa memberikan kekakuan pada struktur polimer dan menjadikannya lebih stabil. Yang ketiga ada butadin, yaitu struktur rangkap dua dari atom karbon sehingga memberikan sifat elastis. Selanjutnya ada kloropren, struktur rangkap dua dari karbon juga, tapi dia memiliki atom klorin sehingga tahan terhadap api. Terus ada yang namanya dimetil siloxane, yaitu dari atom silikon yang terhubung dengan oksigen atau memiliki juga dua gugus metil sehingga fleksibilitasnya lebih tinggi. Terus ada isopren, yaitu dia rangkap dua karbon sehingga sifatnya tuh bisa elastis dan juga materialnya tuh bisa merenggang dan kembali ke bentuk semula dengan mudah. Terus ada yang namanya isobutylene, dia tuh memiliki ikatan tunggal antara atom karbon dan satu grup metil sehingga dia memiliki sifat yaitu kuat dan juga tahan terhadap oksidasi. Next. Nah, selanjutnya terdapat variasi kristalinitas dalam polimer. Polimer bisa bervariasi dari kondisi amorf hingga hampir sepenuhnya kristalin atau kandungannya yaitu 95%. Sedangkan logam dan keramik biasanya memiliki kristalinitas penuh atau amorf total. Untuk kepadatan dan persentase kristalinitas, kepadatan polimer kristalin lebih tinggi jika dibandingkan dengan amorf, dan rumus ini dapat digunakan untuk menghitung persentase kristalinitas berdasarkan pengukuran kepadatan. Kita bisa melihat rumusnya, yaitu ada rho C dalam kurung rho S dimen rho A, terus diper rho S dalam kurung rho C men rho A dikali 100, di mana rho S adalah kepadatan space, rho A merupakan kepadatan polimer amorf total, dan rho C merupakan kepadatan polimer kristal. Next. Selanjutnya, ada faktor yang mengaruhi kristalinitas dan sifat polimer. Yang pertama ada struktur kimia, yaitu satuan ulang sederhana seperti polietilena lebih mudah mengkristal. Terus yang selanjutnya ada satuan ulang kompleks seperti poliisoprenal menjadikan lebih sulit untuk mengkristal. Nah, hal ini diakibatkan karena jika yang sederhana tuh molekulnya lebih teratur sehingga dia tuh memungkinkan untuk menyusun diri dalam struktur kristalin dengan rapat. Nah, untuk yang kompleks tuh dia mengkristalnya lebih sulit karena molekulnya tuh lebih besar dan lebih fleksibel untuk membentuk suatu pola kristalin yang teratur. Untuk yang selanjutnya ada struktur rantai. Untuk polimer linear sendiri dia tuh mudah mengkristal, sedangkan polimer dengan cabang tuh kristalinitasnya lebih rendah karena percabangan menghambat penyelarasan terhadap suatu rantai. Terus ada polimer berikatan silang, dia tuh hampir selalu amorf karena ikatan silang menghambat formasi kristal. Jadi di sini tuh adanya rantai cabang dan adanya ikatan silang tuh dapat menghambat adanya pembentukan suatu rantai untuk menjadi kristal. Untuk yang ketiga terdapat stereoisomerisme, yang itu jika isotaktik dan sindiotaktik itu dia lebih mudah untuk mengkristal, kalau ataktik itu lebih sulit untuk mengkristal karena susunannya yang acak. Untuk yang keempat yaitu kristalinitas pada kopolimer. Jika ada kopolimer blok atau berulang, dia tuh potensi kristalinitasnya lebih tinggi. Sedangkan jika acak dan graf, biasanya amorf karena susunan yang tidak teratur. Untuk yang kelima yaitu pengaruh kristalinitas pada sifat polimer. Ada kekuatan yaitu polimer kristalin bisa lebih kuat, dan yang selanjutnya itu ketahanan terhadap pelarut dan panas. Polimer kristalin bisa tahan lebih terhadap panas dan juga pelarut. Next. Nah, selanjutnya ada polimer kristalin. Eh, Polimer kristalin ini tuh polimer dengan susunan rantai molekul yang teratur di area tertentu, yang membentuk lapisan-lapisan tipis
yang disebut lamela. Polimer ini biasanya memiliki kombinasi antara daerah kristalin yang memberikan kekuatan, kekakuan, dan ketahanan panas, serta daerah amorf yang menambahkan fleksibilitas. Tingkat kristalinitas ini tuh mempengaruhi sifat polimer. Semakin tinggi kristalinitas, semakin kuat dan tahan panas polimer, namun biasanya lebih kaku. Next. Nah, selanjutnya itu ada cephrolit dalam kristal polimer. Eh, area ini tuh, area kristalin ini tuh sering terbentuk dalam struktur berbentuk berbentuk bola, yang namanya tuh biasanya disebut cephrolit. Cephrolit ini struktur mikroskopik yang terdiri dari area-area kristalin dan amorf yang tumbuh dari titik pusat cephrolit ke arah luar. Struktur ini tuh membentuk ketika polimer mendingin secara perlahan dari keadaan leleh yang memungkinkan rantai-rantai polimer melipat dan mengatur diri menjadi pola yang lebih teratur. Next. Nah, defek dari polimer ini itu yang pertama ada ketidaksempurnaan rantai, yaitu percabangan dan ujung rantai yang tidak teratur, yang dapat mengganggu penyusunan kristalin. Kedua ini ada cacat kristal, yaitu pergeseran lapisan pada lamela yang mengurangi kekuatan dan stabilitas polimer. Ketiga itu ada void atau celah, area kekosongan atau pori-pori dalam material yang mengurangi kepadatan dan ketahanan polimer. Next. Nah, yang terakhir ini ada difusi pada bahan polimer. Difusi dalam bahan polimer ini adalah proses di mana molekul kecil seperti gas atau cairan bergerak melalui struktur polimer, terutama melalui area amorf atau yang kurang teratur. Difusi ini tuh dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama ini ada struktur polimer. Struktur polimer itu memiliki area kristalin yang tinggi, akan lebih sulit ditembus molekul karena struktur yang rapat. Area amorf ini tuh dalam polimer memungkinkan lebih banyak ruang bagi molekul untuk bergerak. Kedua ini ukuran molekul. Ukuran molekul yang lebih kecil cenderung lebih mudah berdifusi karena mereka bisa bergerak melalui celah-celah di antara rantai polimer. Ketiga ini ada suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, energi kinetik meningkat yang memungkinkan molekul berdifusi lebih cepat. Nah, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.